Shalom Bu, perkenalkan nama saya Naomi Surya Maharani dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 24. Saat ini saya akan mempresentasikan agama bab 5 yang berjudul Roh Kudus Membaharui Gereja. Dalam bab ini terdapat 8 poin penting. Poin yang pertama yaitu tokoh-tokoh pembaharu gereja lama dan era gereja reformasi. Terdapat kisah dari seorang laki-laki bernama Peter Waldo dan Jan Hus yang berperan cukup besar dalam pembaharuan gereja sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan Johannes Calvin. Mengapa gereja harus diperbaharui? Orang-orang seperti mereka melihat bahwa ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Artinya, dengan memberi surat itu, maka si pembeli akan diampuni dosanya. Yang lebih hebatnya lagi, si pembeli dapat juga membeli surat-surat pengampunan dosa itu untuk sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita. Poin yang selanjutnya adalah gereja sebagai komunitas baru dalam kisah para rasul. Dalam kisah para rasul 2 dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid. Ada banyak pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana dahulu. Misalnya, orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Poin yang selanjutnya adalah Taurat yang dibaharui dengan firman yang ditulis di dalam hati. Gereja adalah komunitas umat Allah yang diperbaharui. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita. Di masa Tuhan Yesus, hukum Taurat telah sering digunakan sebagai senjata untuk menindas orang lain. Para penderita kusta misalnya, dilarang tinggal di kota Yerusalem atau kota-kota yang dilindungi benteng. Kalau mereka berjalan di antara orang-orang, mereka berseru, "Najis, kusta," dengan maksud supaya orang lain menjauhkan diri dari mereka. Menyentuh orang kusta sama najisnya dengan menyentuh mayat. Poin yang selanjutnya, Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang dibaharui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Yahudi banyak tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan hukum Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Dalam kisah para rasul 10 ayat 9 diceritakan pengalaman Petrus yang bermimpi dan melihat sebuah meja turun dari langit. Meja itu terdapat jenis makanan halal dan tidak halal. Petrus menolak makanan haram, tetapi pada akhirnya Petrus mengerti dan ia sadar bahwa di mata Allah tidak ada makanan yang haram. Gereja perdana itu akhirnya mengerti bahwa yang paling utama bukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, melainkan jiwanya, yaitu tuntunan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah. Selanjutnya, komunitas inklusif. Dalam kisah para rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah
di seluruh dunia. Ini berarti walaupun mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan dari satu daerah saja yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Komunitas inklusif terbagi menjadi 4, yaitu kehadiran orang-orang Helenis, keterbukaan terhadap perempuan, keterbukaan kepada kaum marginal, dan sida-sida dan ritual Yahudi. Poin yang selanjutnya adalah perlawanan inklusif dan eksklusif. Gereja perdana adalah gereja yang inklusif, artinya gereja itu terbuka, tidak membeda-bedakan orang, bahkan terhadap orang-orang yang di dalam masyarakat Yahudi biasanya diasingkan, ditolak, dan dijauhi orang banyak. Gereja membuka dirinya lebar-lebar. Di kalangan orang Yahudi dahulu, ada sebuah doa yang dapat menggambarkan sikap eksklusif atau bahkan partikrial. Artinya, menganggap laki-laki sebagai penguasa tertinggi. Tradisi Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang selain Yahudi sebagai goshim atau orang asing yang tidak mendapat perkenan Allah. Namun, kisah kita ini menggambarkan betapa gereja perdana itu adalah sebuah komunitas yang revolusioner, membongkar pemahaman-pemahaman eksklusif yang membangun tembok-tembok di antara manusia dari berbagai bangsa. Poin yang selanjutnya adalah sikap Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang marginal justru bertolak belakang dengan hukum Taurat Israel. Tuhan Yesus dikecam para ahli Taurat dan orang Farisi karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kalau harus melakukan perbuatan baik, Yesus tidak menunggu sampai hari Sabat berlalu. Dalam Markus 2 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Keterbukaan Yesus terhadap perempuan Samaria dan perempuan Kanaan, kedua-duanya bukan orang Yahudi, dan pemberitaan Injil kepada sida-sida Etiopia itu adalah gambaran yang diberikan oleh Lukas, si penulis kisah para rasul, untuk melukiskan betapa terbukanya gereja kepada semua orang. Keterbukaan yang digambarkan oleh Paulus tidak mungkin bisa terjadi bila Roh Kudus tetap membelenggu kita. Baru ketika Allah melalui Roh-Nya yang kudus membebaskan kita dari belenggu Taurat, maka kita akan menjadi bebas. Poin yang terakhir yaitu gereja yang terus-menerus dibaharui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, artinya gereja yang telah dibaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup pembaharuan yang terjadi sekali di masa Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, atau Johannes Calvin. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja terus-menerus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakat. Terdapat kisah dari seorang tokoh kemerdekaan India yang bernama Mahatma Gandhi. Di masa mudanya pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Pada suatu kali, ia berkunjung ke gereja orang kulit putih di Afrika Selatan. Ia ditolak karena warna kulitnya. Dr. E. Stanley Jones, misionaris India, pernah bertanya kepadanya, "Tuan Gandhi,
Meskipun Tuhan banyak sekali mengutip kata-kata Kristus, mengapa tampaknya Tuhan menentang keras untuk menjadi pengikut? Gandhi menjawab, "Oh, aku tidak menolak Kristusmu. Aku mengasihi Kristusmu. Tapi begitu banyak dari kalian, orang Kristen, yang sangat berbeda dengan Kristusmu." Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita, orang Kristen, karena kita seringkali gagal mencerminkan siapa Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan sembah itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih.